Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khams, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ginaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syaglik, wa hayataka qabla mautik." Persiapkanlah 5 sebelum yang 5, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kemudian masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, kemudian masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, kemudian waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan yang terakhir kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan selainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. 5 nasihat yang begitu mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang pertama kali yang hendaknya dimanfaatkan oleh seorang hamba adalah masa mudanya. Karena ini adalah masa yang sangat berharga bagi umur seseorang. Di dalam hadis yang lain yang semakna dengan yang sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, telapak kaki anak Adam tidak akan bergerak pada hari kiamat di sisi Tuhannya sehingga dia ditanya tentang 5 pertanyaan. Yang pertama, tentang umurnya, apa yang dia habiskan dengannya. Kemudian tentang masa mudanya, apa yang dia gunakan dengannya. Kemudian tentang hartanya, di mana dia dapatkan dan ke mana dia belanjakan. Kemudian yang terakhir tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengannya. Di dalam hadis ini seorang alim berkata, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah, kelak pada hari kiamat kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita secara keseluruhan dari awal hingga akhir dengan pertanyaan yang umum. Kemudian akan ditanya dengan pertanyaan yang khusus tentang masa mudanya. Padahal ketika kita ditanya dengan umur kita dari awal hingga akhir, itu sudah ada masa muda di dalamnya. Tetapi tidak. Saking pentingnya masa muda ini, Allah Subhanahu wa taala menanyakan dengan pertanyaan yang khusus. Apa yang kita lakukan dengan masa mudanya kita? Yaitu masa kuat-kuatnya kita beramal. Masa sehat-sehatnya kita beramal. Masa sehat-sehatnya organ-organ fisik tubuh kita untuk beramal. Kemudian yang selanjutnya, wasihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kesehatan merupakan salah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak hal yang tidak mampu dilakukan oleh orang sakit, yang mampu dilakukan oleh orang yang sehat. Contohnya berpuasa misalkan. Orang sakit mana mungkin bisa berpuasa. Dan aktivitas yang lainnya. Orang sakit mana mungkin bisa bekerja, beraktivitas sebagaimana orang sehat di dalam memenuhi kebutuhannya. Seorang alim berkata, orang yang tertipu di dunia ini adalah
orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa kesehatan dan waktu luang, tetapi dia tidak memanfaatkannya untuk perkara apa yang bermanfaat baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari salah satu tanda baiknya keislaman seseorang, maka dia meninggalkan perkara yang tidak penting baginya. Kemudian waginaka ka qabala fakrik, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Kekayaan merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bagi siapa saja yang dikehendakinya. Tapi perlu kita ketahui, apa sih hakikatnya harta? Hakikatnya harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya ini tidak keluar dari 3 keadaan. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu mali fa inna ma lahu min malihi thalathun ma akala fa afla wa labisa fa abla aw saddaqa fa amdoita wa ma siwa thalika sahabun wa tarikuhu linnas. Seorang hamba akan berkata, hartaku, dan tidak lain hartanya itu ada dibagi menjadi 3. Apa yang dia makan, maka itu akan hilang. Apa yang dia pakai, maka itu akan usang. Dan apa yang dia sedekahkan, maka itu yang akan berjalan pahalanya, dan selainnya itu akan ditinggalkan manusia. Kemudian yang terakhir, waginaka ka qabala syaglik, wafarogoka qabala syaglik, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Waktu luang merupakan salah satu nikmat besar yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa menyanyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian, karena menyanyiakan waktu itu akan memutuskan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Sedangkan kematian akan memutuskan engkau dengan dunia dan penghuninya. Ibnul Jauzi rahimahullah juga berkata, sepantasnya bagi seseorang untuk mengetahui begitu berharganya waktunya, agar dia tidak menggunakannya untuk perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki prioritas di dalam ucapan dan perbuatan. Dan yang terakhir perkataannya Ibnu Hubairah berkata, waktu merupakan hal yang paling berharga untuk dijaga. Namun aku lihat paling mudah juga untuk engkau sia-siakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Aquli qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa likamatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dan nasihat yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Persiapkanlah hidupmu sebelum matimu. Ini merupakan nasihat yang paling agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap dari kita itu hanya akan menjalani kehidupan di dunia ini hanya sekali saja. Ingat, hanya satu kali saja. Tidak ada duanya. Dan kematian ini akan memutuskan engkau dengan dunia dan kesempatan untuk beramal. Saya wasiatkan sebagai wasiat kepada semuanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Di dalam ilmu bahasa Arab, huruf la di sini adalah lanahi, yang berarti larangan. Allah melarang kita semua, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Para ulama tafsir kita rahimahullah wa hafizahullah menafsirkan bahwa mereka yang menetap dan berpegang teguh dengan Islam hingga akhir kehidupannya dan tetap agar supaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap di atasnya, yaitu di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan di atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita. Dan sebagian terakhir, sebagai bekal terbaik kita, investasi termahal kita, saya tutup dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a alaihi amalahu illa min thalathin, illa min sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin solihin yad'ulah." Apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan hati-hati kita semua di atas ketakwaan, ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan di dalam mempelajari, memahami, menghafalkan, mengamalkan serta mendakwakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi diri-diri kita, ilmu-ilmu yang kita miliki, agar manusia bisa mengambil kebaikan manfaat untuknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita di dunia ini dengan amalan yang terbaik, amalan soleh yang terbaik yang pernah kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.